Shalom, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Melalui video pada malam hari ini, kita boleh berkomsel kembali. Puji nama Tuhan. Kita saat ini akan mendengar cerita tentang Nuh, Nabi Nuh. Ya, puji nama Tuhan. Di mana kita tahu keadaan pada waktu itu, saya kasih Nuh pada zamannya adalah seorang yang benar dan melakukan kebenaran kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka saat itu di zaman Nuh kita tahu di mana Tuhan menilik bumi yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan manusia di bumi. Tetapi oleh Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Nuh mendapat perintah daripada Tuhan, yaitu membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan di atas gunung. Apa saudara kasih yang dilakukan Nuh? Dia taat, dia melakukan. Dia saat apa yang dia lakukan, meskipun mendapat cemoohan, mendapat dari orang-orang dikatakan gila, bohong, bodoh, dan lain sebagainya. Tetapi Nuh karena taat kepada Tuhan, dia melakukan, dia membuat apa yang diperintahkan Tuhan. Membuat bahtera itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepadanya. Juga Nuh mengadakan perjanjian dengan Tuhan supaya dia setelah membuat bahtera itu, Nuh dengan perjanjiannya dia harus masuk ke dalam bahtera itu dengan istrinya, dengan anak istrinya, dengan binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Dan semuanya itu dilakukan oleh Nuh sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh sangat taat kepada Tuhan. Nuh sangat melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup benar dengan Allah. Puji nama Tuhan. Ya, dengan demikian saudara kasih, oleh ketaatan Nuh, oleh apa yang Tuhan perintahkan, Nuh taat, Nuh melakukan. Dia membuat suatu bahtera di atas gunung. Sepertinya tidak masuk akal, sepertinya mustahil untuk membuat di atas gunung. Tetapi perintah itu dilakukan, perintah itu dilaksanakan, dan semuanya itu akhirnya membuat Nuh menjadi orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saat ini di dalam ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Puji nama Tuhan. Inilah ya yang dilakukan, sehingga waktu kejadian itu terjadi, air bah sudah menutupi bumi. 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti. Tapi Tuhan ada rencana yang indah. Tuhan membuat rencana bahtera itu di atas gunung.
Karena kalau kita tahu ya, Batra itu kalau dibuat di daratan, saya percaya kalau hujan datang, kalau musibah datang, laut yang akan menimpa bumi itu, maka perahu itu akan terombang-ambing kemana kemari. Akhirnya akan berbenturan dan bisa membuat Batra itu bocor ya. Tetapi air itu membuat, meskipun ke atas, membuat Batra itu makin hari makin naik, sehingga Batra itu terselamatkan. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini ya, kita tahu di dalam Kejadian air bah ayat 7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman itu. Puji nama Tuhan. Inilah ya, hanya Nuh yang dianggap benar pada zaman itu, sehingga Nuh menjadi orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kalau Kejadian di mana kita tahu air bah itu surut setelah mengalami kejadian itu, air bah itu surut. Apa yang terjadi, saudara kasih? Ya, demikian. Kalau kita saat ini juga, kalau di dalam pandemi virus corona saat ini, mungkin dikatakan sudah kejadian ini akan surut dan mungkin ibadah boleh selesai. Tetapi saudara kasih, kita harus bijaksana seperti Nuh. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin saat ini ya, dalam keadaan sekarang ada new normal ya. Itu bukan berarti saudara kasih, bukan berarti virus itu tidak ada ya. Bukan berarti itu kita sudah sembarangan hidup. Bukan berarti kita lepas dari COVID, tetapi oleh new normal itu kita tetap harus melakukan dengan segala kewaspadaan supaya dalam diri kita boleh terlepas ya. Karena kita tahu ya, saat ini bukan tentang kesehatan, tetapi tentang ekonomi. Jadi new normal itu tentang ekonomi. Biarlah dikembalikan lagi seperti sedia kala, sehingga manusia boleh beraktivitas kembali. Tetapi bukan berarti kita harus lengah, kita harus sembarangan hidup. Kita harus tetap melaksanakan ya, memakai masker ya, tetap cuci tangan, tetap membatasi waktu ya. Puji nama Tuhan. Jadi seperti Nuh saat ini ya, dia tahu keadaan air sudah surut, tetapi tidak langsung dia keluar, memberikan dirinya untuk lepas dari apa ya, saat itu dari bahtera, keluar dari bahtera. Tetapi Nuh menguji dengan hikmatnya. Dia mengeluarkan burung supaya dia terbang. Setelah apa yang didapat, burung merpati itu kembali pulang, sehingga Nuh dalam keadaan di dalam bahtera itu dia tidak keluar. Kedua, dia mengirim kembali, melepaskan burung itu untuk kedua kalinya. Tetapi waktu itu ya, burung itu juga tetap kembali. Dia membawa daun, sehingga kita tahu dalam keadaan itu Nuh merasa di dalam keadaan dunia, di dalam bumi di luar itu masih ada banjir ya. Juga yang ketiga, tetapi Nuh setelah tahu bahwa betul-betul burung yang dilepaskan itu tidak kembali, sehingga Nuh tahu bahwa itu air sudah surut, bumi sudah kering, sehingga ada kehidupan di luar. Nah, di saat itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar. Nuh menjadikan dirinya bahwa Tuhan itu sudah menolong, bahwa bumi itu sudah kering. Maka Nuh
betul-betul melakukan perintah Tuhan, dia baru berani keluar. Demikian juga dalam diri kita, saudara kasih. Kalau kita saat ini mungkin kita sudah dibebaskan untuk beribadah, tetapi kita harus betul-betul bahwa saat ini bukan puncaknya sudah masing-masing sudah bukan puncaknya saat ini lepas dari corona, tetapi kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Kita diperintahkan keluar, kita boleh keluar, tapi kita harus hati-hati. Puji nama Tuhan, biarlah melalui hikmat yang daripada Tuhan, kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, ya, supaya kita harus tetap waspada, kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus melakukan apa saat ini protokol yang harus kita lakukan. Mungkin meskipun hidup kita saat ini masuk di dalam dikatakan new normal, tapi kita tetap harus hati-hati. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Firman Tuhan renungan pada malam hari ini biarlah kita pegang, kita harus tetap hati-hati, kita harus mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, seperti Nuh untuk diperintahkan keluar, tetapi tetap melihat situasi luar, melalui burung merpati diperintahkan untuk keluar, sehingga saat itu kalau betul-betul aman, betul-betul sudah kita bisa keluar, mari kita melakukan yang terbaik, sehingga kita tetap dapat pertolongan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita. Puji nama Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan, biarlah hikmat yang daripada Engkau Kau berikan kepada kami, supaya kami bisa melihat situasi saat ini. Seperti Nuh yang sudah Tuhan berikan untuk mendapat keamanan daripada Tuhan. Dia melakukan hikmat yang daripada Tuhan. Dia melihat situasi, meskipun burung yang dipakai untuk melihat keluar, tetapi puji nama Tuhan, sehingga aman. Kalaupun itu harus kita lakukan, kalaupun Tuhan sudah memerintahkan betul-betul untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan tetap dalam perlindungannya, dalam penyertaannya, dalam keamanannya. Terima kasih Kau jauhkan kami semua dari segala virus yang di dalam dunia ini, sehingga kami semua Tuhan boleh terlepas dan kami boleh beribadah dengan bebas untuk melakukan mezbah yang seperti Nuh buat, yaitu mezbah untuk menyembah kepada Tuhan. Demikian dalam diri kami tetap ingin Tuhan supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Terima kasih Tuhan. Amin.